Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi maqamik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Ketua DKM daripada Masjid Badrul Ulum, Haji Dr. Muhammad Yani, Haji Dr. Muhammad Yani, yang kami hormati Ketua DKM Kemang, Kiai Haji Hasan Abdul Wahab MA, yang kami hormati pembicara kita pada malam hari ini, insyaallah. Kemudian beliau juga selaku Dewan Mudir daripada Muhammadiyah Universitas yang Pangkapan, Kiai Nur Ahmad MA, yang kami hormati Bapak RT maupun RW dan juga para aparat setempat, asatidz dan ustadzah, alim ulama, ibu-ibu, bapak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagia ini, di malam yang mana kita pada malam ini merayakan atau memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, kita sengaja berkumpul di sini atas panggilan daripada Allah, menolong kita dengan segala kesehatan dan hidayah dari Allah berikan kepada kita. Semoga senantiasa terus berimpahan kepada kita semua pada ini. Amin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan jalan yang terbaik, yang mana memberikan kita juga petunjuk sehingga kita bisa berkumpul dan bersatu dalam dakwahnya, dan kita bisa menikmati, bisa merasakan nikmat iman. Baik Bapak Ibu sekalian, kami di
sini selaku pembawa acara pada pengajian kita pada bulan ini. Insya Allah akan kita mulai, sebelum kita mulai pada kita buka pengajian kita dengan lantunan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Hajar Sudrajat SPD. Kepada beliau waktu depan kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam kiranya tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu pembukaan dari Bapak dan Ibu sekalian serta acara pengajian kita pada malam minggu pagi dengan bersama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya sebelum kita menginjak pada acara buka kita di pengajian, kami berharap kepada Ketua IKM Darul Ulum Bapak Haji Dr. Muhammad Yani untuk memberikan sambutannya kepada beliau dan Bapak yang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama tentu puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita suatu kenikmatan terutama nikmat iman dan sehat, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj sekaligus pengajian bulanan dari teman-teman PCM Kemang pada malam hari ini. Tentu selawat dan salam kita hadirkan, kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu diberikan dari jalan yang susah dan salah kepada jalan yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya secara singkatnya Isra Mi'raj telah memberikan kita suatu tuntunan, Rasulullah memberikan suatu hadiah kepada kita, yakni kita diberikan sholat 5 waktu untuk menuju kebahagiaan kita di alam sana nanti. Jadi dengan sholat itu kita tentu menjadikan kita menjadi hidup yang bahagia, lebih bahagia di alam sana. Saya kira secara intinya nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustaz bagaimana kaitannya perjalanan Isra Mi'raj, hikmah dan sebagainya. Untuk itu barangkali yang paling penting mungkin saya ucapkan terima kasih kepada tamu-tamu kami ini, Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak dari CM maupun dan rombongan. Juga terima kasih pada ini warga Pandan atau jamaah Masjid Darul Pandan yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berhadir dalam pertemuan ini. Terus terang saya kaget dan senang sekali karena banyak juga yang bisa meluangkan waktu yang untuk hadir di dalam kesempatan ini. Juga pada ibu-ibu atau jangan ibu masih muda kelihatannya. Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Ada kesempatan malam ini. Saya kira itu yang penting dari kami. Ya kami berusaha memberikan pelayanan terbaik. Mudah-mudahan ini
buat saya kesempatan yang pertama, yang perdana. Mudah-mudahan di dalam kesempatan yang lain ini juga lagi. Saya kira itu. Terima kasih lagi. Saya ini bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM Bahrul Pandan Balik atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kemang yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Asrin Abdul Wahab kepada beliau menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu alazim. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa ngaji bareng, belajar bersama, mendalami agama kita secara bersama-sama. Karena itu ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa besar bagi kita. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut untuk waktu yang akan datang. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Yani selaku Ketua DKM Masjid Bahrul Ulum, para pengurus masjid lainnya, Ustadzah Alim Ulama, Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, ya, malam hari ini kami nggak menyangka kalau kajiannya cukup meriah. Disediakan snack full, ya, luar biasa. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan balasan yang berlipat, ya, untuk kemakmuran dan kejayaan agama kita Islam. Dakwah ini perlu dikerjakan secara bersama-sama, bersinergi satu sama lain. Sudah tidak waktunya lagi kita mengkotak-kotakan Islam yang berkembang, ya, di masyarakat dan kita sangat plural, ya, sangat majmuk. Dan Muhammadiyah, ada NU, ada ormas-ormas Islam lainnya. Maka yang paling penting adalah kita bersama-sama, bersatu, ya, bekerja sama untuk menggarap masyarakat, mencerahkan masyarakat, menjaga akhlak masyarakat, menjaga ibadah kita semua, dan seterusnya. Kalau Muhammadiyah sendiri atau NU sendirian juga mungkin tidak sanggup. Oleh karena itu penting kita bekerjasama. Nah, malam hari ini alhamdulillah terjadi kerjasama banyak pihak. Bahrul kami PCI dengan cabang Muhammadiyah Kemang, kemudian Pak Untung, ya, sebagai ketuanya dan seterusnya. Alhamdulillah, sehingga terlaksana. Insyaallah kami siap untuk waktu yang datang mengisi pengajian di desa-desa di kecamatan Kemang ini. Yang ada 9 desa, satu kelurahan Tangsel
jalan depan itu jalan nasional ya. Nah, ini mungkin sudah tidak terlalu beda dengan Jakarta. Bahkan kemacetan di Jampang itu sudah hampir setiap saat. Nah, oleh karena itu penting bagi kita sama-sama menjaga Islam perkotaan ini supaya tetap menunjukkan jati diri Islam. Yang di pojok-pojok sudut bangsa sana juga kita garap. Ya. Ada istilah daerah T3, terluar, terpencil, tertinggal, apalagi terlainnya, ya. Itu kita jarang memperhatikan mereka. Tapi di perkotaan juga tidak kalah dengan PSD, bapak-bapak pasti tahu dalam pertumbuhan yang luar biasa itu kita nyaris tidak bisa eksis di sana. Komplek-komplek baru yang semakin elit itu masjid susah dapat tempat itu. Nah, itu secara otomatis pelan-pelan umat Islam semakin lemah. Nah, oleh karena itu kita bersyukur di pada ini masjidnya cukup makmur, ramai, ya. Pengajiannya itu juga kayak setiap saat, bulan mungkin ada bulanan, dan ini bagian dari dakwah kita semua menjaga, mempertahankan peradaban Islam agar tetap tumbuh dan berkembang di sekitar kita. Bahwa mulai ada pengetatan, misalnya suara speaker masjid harus diatur, ini suara keluar dari sini. Keluar dari pengajian dalam, ya sejauh masih bisa kita ikuti, kita ikuti. Ya. Kalau ada saya kira ya harus keluar, namanya kan mengajar pemanggil. Ya. Dan kalau pengajian internal ini nggak apa-apa, jalan. Ya. Kalau sedang kami ya di berita 2-3 hari terakhir ini ada seolah-olah suara adat itu disamakan dengan hewan tertentu. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Mungkin kepleset kali Pak Menteri ngomong ya. Jadi tidak usah terlalu disikapi dengan apa ya, antipati, kebencian. Ya kalau ada yang bisa mengingatkan beliau supaya lebih hati-hati ya lebih baik. Mungkin itu saja. Kita yang di bawah sudah biarkan kita tetap ngaji biasa, kita berkegiatan, kita makmurkan masjid kita, itu segera lebih baik daripada kita ikut memperkeruh suasana di Kinyaman itu. Memang sekarang Bapak Ibu, kalau kita hati-hati itu kalau sebagai tokoh cepat sekali efek dari sebuah sikap. Ya. Nabi sudah mengingatkan salamatul insan fi lisan. Penting bagi kita untuk menjaga lisan kita, lidah kita, ucapan kita agar jangan sampai keliru. Ya. Kalau jadi tokoh keliru itu cepat sekali dan dampaknya luas sekali. Bisa digoreng-goreng, bisa dimacam-macam, ya bisa diberikan itu. Nah, kita yang tapi bisa bersikap dewasa, bijak, kita sikapi dengan tenang, ya, biarkan yang di atas seperti itu kita di bawah yang penting rukun. Karena umat Islam itu terpecah, Bapak Ibu sekalian, itu yang ditunggu. Umat Islam di Indonesia itu ya dipantau terus bagaimana supaya tidak rukun itu masalahnya. Nah, kita hari ini mau kembali kebersamaan, ya, ngaji bareng, kerjasama PCM dengan Masjid Nahdlatul. Saya kira kami tidak bisa memberikan apa-apa, dan terima kasih sekali atas kerjasama ini, atas penyambutannya yang luar biasa, semuanya dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami, dan terima kasih kepada Ustaz Nur Ahmad yang berkenan hadir dalam malam hari ini untuk memberikan tausiah kepada kita semua pencerahan kedalaman agama. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ini Pak Ketua DKM
pengajian di masjid kita ini. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya pengajian di kita masjid Darul ini dilakukan 3 kali dalam seminggu. Jadi setiap Sabtu itu dari jamaah untuk jamaah. Jadi setiap jamaah Darul ini secara bergiliran dan bergantian itu diminta untuk menyampaikan kepada kita semua. Jadi ya keuntungannya atau harapannya adalah setidaknya dengan punya dengan giliran punya kewajiban membaca, menyiapkan dan membaca apa yang akan disampaikan pada kita semua. Yang kedua adalah pengajian minggu pagi. Itu yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Beliau ada di sini, lalu membimbing kita, selalu menyertai kita untuk kebaikan-kebaikan kita. Yang ketiga itu hari Sabtu malam, Sabtu maghrib itu ada ustadzah. Jadi khusus itu mengenai tafsir. Jadi itulah kegiatan-kegiatan kami pengajian yang kami laksanakan bersama. Luar biasa, karena ada inspirasi buat kami bahwa dari jamaah oleh jamaah, itu saya kira lebih bagus sehingga masing-masing berkesempatan menjadi pemateri, tidak melulu menjadi mustami pendengar. Luar biasa. Terus yang minggu pagi, Kamis malam ya. Jadi kalau seminggu 3 kali super itu luar biasa. Di tempat-tempat lain itu bisa sebulan sekali sudah bagus, atau seminggu sekali sudah bagus. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kemang. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, marilah kita masuk pada sesi kita yaitu pengajian dalam memperingati Isra Mi'raj yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Kiai Nur Ahmad Enta. Beliau merupakan salah satu pengasuh dan juga pimpinan pondok dari Muhammadiyah Wadazul Jampang. Pada beliau waktu dan tempat kami yang aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahsukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun.
sama-sama kita hormati Bapak Dr. Muhammad Yani, Ketua DKM Masjid Bahrul Ulum beserta segenap jajarannya. Yang kami hormati Ketua DCM Kemang jadi Hasim Abdul Wahab Kemang. Yang kami hormati para guru, para asatidz, para jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita senantiasa sama-sama diberikan oleh Allah rahmat dan barokahnya. Khususnya kita hadir di masjid ini dan kita duduk untuk bermudzakarah, untuk dalam majelis ilmu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa orang yang mau duduk di majelis ilmu itu pahalanya sangat besar. Di dalam salah satu hadis dari Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah dikatakan jalasatu sa'atin fi thalabil ilmi khairun min mi'ati rakaat sholat. Jadi duduk sesaat di dalam majelis ilmu, dalam mencari ilmu, itu pahalanya lebih besar daripada orang sholat sunnah 100 rakaat. Kalau kita sholat sunnah 100 rakaat dalam sehari, kira-kira di jamaah ini banyak yang mampu kira-kira 100 rakaat dalam sehari. Mungkin kita agak berat ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi kalau kita duduk sesaat mencari ilmu, maka itu bisa pahalanya menutupi atau bisa menggantikan sholat sunnah rakaat 100 rakaat dalam satu hari. Maka kita bersyukur bisa hadir dalam masjid ini di pengajian kerjasama dari DKM Masjid Bahrul Ulum dengan DCM Kemang yang sohibul baiknya adalah Masjid Bahrul Ulum dan juga pimpinan ranting Muhammadiyah Kemang, dalam hal ini Bapak Untung yang merupakan beliau salah satu guru di sekolahan MBS 13 Kusumo. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tanggal berapa ini besok ini? Tanggal 28 Rajab yang diperingati sebagai hari Isra Mi'raj, tepatnya hari besok sebenarnya, besok malam Senin. Kalau tanggal Arab itu kan malamnya. Di besok itu 28 ya, 27 Rajab ya, 27 Rajab itu adalah di dalam sejarah disebut sebagai hari di mana Nabi Muhammad diisrokan, dimi'rajkan. Kemudian diistilahkan dengan Isra dan Mi'raj. Di dalam Al-Quran disebutkan secara terpisah. Di surat Al-Isra Allah menyebutkan tentang Isra-nya. Lalu di surat yang lain Allah menyebutkan tentang Mi'raj-nya. Surat Surat An-Najm ya, di dalam surat An-Najm disebutkan tentang Mi'raj-nya. Isra asal kata dari Asra Yusri Isra. Artinya adalah memperjalankan di malam hari. Kalau Saro Yasri berjalan, kalau Asro Yusri memperjalankan. Apa bedanya berjalan dengan memperjalankan? Kalau berjalan itu jalan sendiri, itu berjalan. Kalau memperjalankan, Allah memperjalankan hambanya. Kalau jalan sendiri dari Mekah ke Palestina itu butuh waktu lama atau sebentar? Lama, apalagi naik onta.
itu lama sekali, bisa berbulan-bulan. Tapi karena ini diperjalankan oleh Allah, maka dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa? Karena diperjalankan, bukan jalan sendiri. Bapak-bapak pernah punya, kalau lagi beli jam baru, jam baru itu biasanya jamnya nggak cocok dengan jam yang sekarang, begitu ya Pak? Jam namanya dari toko kan, dia lama istirahat. Habis dipasang baterai, terus yang kita lakukan apa Pak? Muterin jam itu cepat atau lama? Cepat, karena langsung udah jam 7. Padahal tadi awalnya jam di angka 1. Dari angka 1 ke angka 7 itu sekali putaran udah sama. Kenapa? Karena diputar. Beda dengan dibiarin aja. Dari jam 1 ke jam 7 itu bisa lama. Begitu juga karena Nabi itu dari Mekah diperjalankan oleh Allah, maka perjalanan menjadi cepat karena diperjalankan. Ini botol ini kalau dibindingkan ini, itu paling banter cuma sampai pintu. Tapi kalau ini dimasuki tasnya dimasuki pesawatnya terbang ke Surabaya, 1 jam ini sudah sampai ke Surabaya. Itu karena diperjalankan. Maka kalau ada orang bertanya, mana mungkin Nabi Muhammad bisa berjalan dari Mekah ke Palestina dalam waktu yang sangat singkat, sudah itu langsung ke langit 7. Itu orang yang bertanya tidak menggunakan iman. Kalau orang bertanya menggunakan iman, jawabannya adalah karena Allah yang memperjalankan, dan karena Allah yang memperjalankan, maka perjalanan menjadi sangat singkat. Lebih singkat dari pesawat supersonik yang kecepatannya ya, sekian berapa kilo cahaya. Nah, begitu. Pesawatnya udah jauh, baru kedengaran suaranya. Pesawatnya udah jauh sekali. Itu kalau pesawat. Nah, kalau ini kendaraan yang digunakan oleh Allah mengangkut Nabi Muhammad ditemani malaikat Jibril itu yang di dalam hadis disebut buraq. Buraq itu asal kata dari baroko. Baroko itu artinya kilat. Jadi secepat kilat perjalanan ini, cepat sekali. Ambil para ahli yang bisa melakukan perhitungan berapa sih perjalanan cahaya. Nah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa nanti naik ke langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7. Sampai di situ ketemu Nabi Musa di langit 7. Nabi Musa itu ditaruh oleh Allah rohnya di langit 7. Di langit 7 itu Nabi Musa merasa tidak ada lagi orang yang bisa mencapai langit 7. Rupanya katalah Nabi Muhammad diantar oleh malaikat Jibril sampai langit 7, terus Nabi Muhammad disuruh naik lagi ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Itu posisinya lebih tinggi lagi di atas langit 7. Setelah Nabi Muhammad naik, malaikat Jibril tidak bisa ngantar sampai sana karena malaikat Jibril sampai di situ saja. Sampai di atas hingga Sidratul Muntaha, sampai di situ lalu Allah memberikan perintah. Perintahnya adalah sholat 50 waktu. Di dalam hadis itu dikatakan, ini saya membawa kitab tafsir Ibnu Katsir. Hatta kana minhu qaba qausaini aw adna. Ketika Allah dengan Nabi Muhammad itu sudah sangat dekat. Dekatnya itu selebar atau sepanjang anak panah itu. Ya, ini busur panah. Nah, setengah busur panah. Oh, atau saya ini awalnya atau lebih dekat lagi. Fa'allahu ilaihi
lagi fama fima itu kan kalau Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad apa itu khamsina sholatan ala ummatika kulla yaumin wa lailatin. Wahai Muhammad, umatmu diwajibkan sholat 50 waktu, 50 sholat di setiap hari dan setiap malam. Tsumma habato, lalu Nabi turun dari Sidratul Muntaha bihi hatta balagha Musa, sampai ke langit 7. Di situ ketemu Nabi Musa. Faqala, lalu Nabi Musa bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, mada ahida ilaika rabbuk?" Apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu? Apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu? Qala, lalu Nabi menjawab, ahida ilayya khamsina sholatan kulla yaumin wa lailatin. Allah memerintahkan kepadaku sholat 50 sholat setiap satu hari dan satu malam. Artinya setiap sehari semalam 50 sholat. Bapak Ibu kalau kita hitung dalam satu hari itu 24 jam. Kalau dibagi 50 itu ketemu berapa? Kira-kira hampir setengah jam sekali. Setengah jam sekali itu 25 menit sekali sholat, 25 menit sekali sholat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya perintah 50 waktu sholat itu langsung dieksekusi oleh Allah gitu, mungkin kita mau ngaji sebentar tidak ada lagi, baru makan sebentar udah ada lagi, baru masuk tol sebentar udah ada lagi, begitu terus mungkin. Tetapi Allah itu maha tahu. Nah, ceritanya di dalam hadis ini hadis yang panjang. Lalu Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa di langit 7. Qala, lalu berkata Nabi Musa, inna ummataka la tastati'u ala dzalik. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, umatmu tidak mampu kalau 50 waktu sholat itu, 50 sholat itu. Farji, kembalilah kepada Allah. Falyukhafif anka rabbuk, mintalah keringanan dari Allah, biar dikasih keringanan. Karena umatmu tidak kuat. Fa'ala bihi ilal jabbar, lalu Nabi Muhammad naik lagi ilal jabbar, ketemu Allah yang maha jabbar, yang maha kuat. Faqala wa huwa fi makani, lalu Nabi Muhammad berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, khafif anna, ringankanlah dari kami buat kewajiban sholat itu. Fa inna ummati la tastati'u hadza, karena umatku enggak mampu kalau sholat 50 waktu. Betul enggak Pak? Kalau 50 waktu kira-kira kita agak berat ya. Apalagi yang ngantor, apalagi yang kena macet di sepanjang jalan macet, itu udah mampir masjid lagi gitu. Fawadu'an anhu asal sholawatin, lalu Allah memberikan keringanan 10 sholat. Jadi tinggal berapa? 40. Rumah lalu Nabi Muhammad turun ila Musa, ketemu Nabi Musa. Fakta saru, lalu Nabi Musa ngajak hitung-hitungan. Dan hitung dulu, dipikir-pikir dulu. Kalau biasa, ya ta'ala yurabbihu Musa ila Rabbi. Lalu Nabi Musa bilang, wahai Muhammad, minta keringanan kepada Allah. Minta keringanan, masuk enggak kuat 40 sholat enggak kuat. Lalu Nabi Muhammad naik lagi, minta dikasih keringanan. Lalu kemudian tinggal berapa? Tinggal 5. Kemudian tinggal 5. Lalu Nabi Musa bilang begini, wahai Muhammad, umatmu tidak mampu, itu berat. Sementara umatku aja Bani Israel itu lebih ringan dari 5 waktu. Kalau nggak salah Bani Israel itu sholatnya ya pagi dan sore aja. Fadu'uhu, mereka aja nggak kuat. Fa ummatuka ada Abu Asad, umatmu itu
badannya lebih kecil dibanding umatku. Nabi Musa itu, umat zaman Nabi Musa itu badannya tinggi-tinggi, umurnya panjang-panjang. Al-Afasa dan umatku itu badannya lebih lemah. Wa quluban, hatinya juga begitu. Wa abdanan, wa absaran, wa asma'an, hatinya, badannya, pandangannya, telinganya lebih. Farji paling mungkin minta keringanan. Akhirnya apa itu? Kullu dzalika yaltahidu nabi ila Jibril liyusira alaihi wa la yaqulu dzalika Jibril. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan begini, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ini sudah dapat diskon sampai 5 ya. Ya Rabbi, inna ummati itu apa? Sesungguhnya umat itu lemah-lemah. Astaduhum wa asma'uhum wa abdaluhum fakhafif alaina. Lalu faqala jabbar ya Muhammad, wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan labbaika wa sa'daika qala innahu la yubaddalu qawlataya. Sesungguhnya perintahku tidak diganti. Jadi 5 itu sudah cukup. Kama kuritu alaika fi umil kita kullu hasanatin di asli amsalnya. 5 itu sama dengan 50. Kok bisa? 1 nilainya 10. 5 waktu sholat nilainya sama dengan 50 sholat. Dia konsuna fi umil kita, itu nilainya sama dengan 50 sholat. Wajah konsun alaika, tapi kenyataannya 5. Jadi 5 sholat tapi dinilai oleh Allah sebagai 50 sholat. Sejak itulah kemudian Nabi Muhammad sudah rupanya Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Musa, disuruh minta diskon lagi oleh Nabi Musa. Muhammad minta diskon lagi, itu umat tidak kuat, itu 5. Akhirnya Nabi Muhammad bilang ini, ya Musa, wahai Musa, qad istahiyaitu min rabbi mimma talaba ilaihi. Wahai Musa, aku malu minta keringanan lagi kepada Allah. Jadi kita dikasih sholat 5 waktu, itu adalah hasil terakhir Nabi Muhammad minta keringanan. Dan kata Nabi Musa suruh minta lagi, tapi Nabi Muhammad bilang aku sudah malu minta sama Allah. Dari 50 dikurangi tinggal 5 kok masih minta lagi. Lalu fahbit, ya udah kalau itu turunlah kamu bismillah dengan menyebut nama Allah. Fastaiqadha wa huwa fil masjidil haram. Lalu Nabi Muhammad bangun. Ketika saat tidur itu dibangunkan oleh Allah, dibawa malaikat Jibril Isra dan kemudian Mi'raj, lalu kemudian balik lagi ke Mekah. Lalu dapat oleh yang namanya sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini memang ceritanya memang panjang, tetapi kita sudah sering mendengarkan cerita tentang Isra. Maksudnya kita sampaikan di sini adalah biar kita tahu bahwa sejarah sholat itu rupanya bukanlah sesuatu yang langsung jadi. Makanya kalau kita ngajari anak-anak sholat, tentu kita ngajari tidak bisa langsung, nah kamu sholat 5 waktu. Itu mungkin berat anak-anak kita itu. Biasanya mereka itu rajinnya kalau sholat maghrib. Kenapa? Karena ayahnya ke masjid, bapaknya ibunya ke masjid, kakek neneknya ke masjid, dia ikut ke masjid, rame-rame sama temennya, biasanya begitu. Paling dari maghrib sampai isya. Nah giliran subuh anak-anak itu biasanya ada yang nggak kuat bangun, belum kuat melek. Ya itu berproses memang, berproses. Lalu zuhur asar biasanya anak-anak lagi mau ke masjid. Tapi lama-lama mereka nanti akan bisa menjalankan sholat 5 waktu. Tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana melatih anak-anak kita mendirikan sholat itu dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka terbiasa sholat dengan tertib, sholat dengan sempurna, di samping gerakannya sesuai, bacaannya pun juga sesuai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena sholat ini adalah
sesungguhnya kunci ibadah yang paling utama di dalam Islam. Kenapa yang paling utama? Karena sholat itu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Maka siapapun yang menjaga tiangnya agama, maka agama itu akan tegak. Tetapi kalau kita tidak mau menjaga tiangnya agama, maka agama itu menjadi roboh, menjadi lain. Agama tidak bisa tegak kalau orang tidak lagi mau mengerjakan sholat. Maka sholat itu diajarkan di dalam ayat maupun hadis untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di dalam hadis dikatakan muru auladikum bis sholat wa hum adnaku sab'in. Suruhlah anakmu sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wajribuhum inda asrin, dan suruhlah lebih keras. Kata-kata pukul ini harus dipahami dengan bahasa yang majasi, ya, bukan pukul, yakni anak-anak lalu dipukuli, tidak, tapi dipukul dalam arti diberi nasihat yang mengena hatinya sehingga anak-anak kita mau sholat saat usia 10 tahun. 10 tahun sudah harus bagus sholatnya. 7 tahun mulai belajar sholat, tapi 10 tahun insya Allah itu sudah bagus. Tetapi Nabi kita mengajarkan bahwa anak-anak itu sejak kecil sudah dilatih ke masjid. Makanya Nabi itu kalau ke masjid kadang gendong cucunya, kadang gendong anak asuhnya Nabi yang namanya Umamah. Umamah itu anak asuhnya Nabi perempuan. Itu kalau Nabi ngimami, Umamah itu selalu minta digendong. Oleh Nabi digendong sambil Nabi jadi imam. Nanti kalau rukuk ditaruh dulu, nanti rukuk, bangun, sujud, pas berdiri digendong lagi, begitu. Begitu juga cucunya Nabi Hasan ketika Nabi sholat, Nabi lagi sujud, tiba-tiba Hasan naik di atas punggungnya Nabi. Para sahabat menganggap Nabi sujudnya memang lama ini, kok Nabi belum bangun-bangun. Padahal di punggungnya Nabi lagi ada Hasan, lagi naik di atas punggung Nabi. Nunggu sampai Hasan turun, baru kemudian Nabi bangun. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah mengajarkan sholat itu dengan cara yang sangat bijaksana kepada anak-anak. Anak-anak kalau masih mau ke masjid itu sudah bagus. Walaupun dia rame-rame lari-larian, dia udah namanya juga anak-anak. Maka kita nggak usah memarah-marahi anak-anak. Ya, tapi caranya gimana? Orang tua mengangkat anak-anak. Ini orang tua, ini anaknya. Ini orang tua, ini anaknya. Sehingga anak-anak itu terbiasa tertib dari sejak kecil. Kalau mereka dikumpulin dalam satu tempat, anak-anak di sana, mereka ketemu temannya ramai sendiri. Tapi kalau diakhir satu-satu, insya Allah mereka akan lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu ilmu yang barusan kita bisa tangkap adalah Nabi melatih anak-anak itu sholat sejak kecil, dan Nabi bahkan menggendong anak asuhnya atau menggendong cucunya. Bahkan Nabi ketika sujud pun anaknya itu atau cucunya naik ke atas pundak Nabi, padahal Nabi jadi imam. Kalau zaman sekarang, kalau ada imam kita misalnya membawa anaknya atau membawa cucunya, lalu kemudian jamaahnya nggak ngerti, mungkin jamaahnya sudah suudon. Itu memang nggak ada yang ngasuh apa anaknya itu, kok ke masjid dibawa ke bawah, imamnya lah, karena belum tahu bagaimana di dalam agama mengajarkan pembiasaan sholat sejak anak-anak. Makanya di dalam surat Toha dikatakan begini, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu sholat dan bersabarlah dalam mengurus sholat. Ini penting kok. Kenapa kok disuruh bersabar? Karena ngajarin sholat itu nggak gampang, Bapak Ibu. Beda dengan ngajarin komputer. Kalau ngajarin komputer itu panggil gurunya, enak belajar komputer. Ini 2 jam anak-anak kita lancar komputer. Anak-anak zaman sekarang itu
orang tuanya belum ngerti komputer, dia anaknya udah bisa ngotak-ngatik komputer. Apalagi kalau handphone, nggak usah diajarin, anak-anak kita itu udah lancar sendiri tuh. Tapi kalau sholat itu memang harus diajarkan dan mengajarkannya harus sabar. Bapak Ibu kalau punya anak, walaupun anaknya sudah gede, tetap harus diingatkan, nah sudah sholat belum? Di WA, di SMS, di telepon, nah sudah sholat subuh belum? Kenapa? Karena itulah sambungan komunikasi antara hamba dengan Allah itu melalui sholat. Kalau komunikasinya putus antara hamba dengan Allah itu tidak ada lagi komunikasi dalam bentuk sholat, maka Allah tidak memperdulikan lagi kepada hambanya yang tidak sholat itu. Orang yang tidak mau Jumatan, kata Allah, sekali gak Jumatan, dua kali gak Jumatan, tiga kali gak Jumatan karena sengaja dan karena memang meremehkan Jumatan, maka kata Allah, hatinya bisa ditutup sama Allah. Dan kalau hatinya sudah ditutup, petunjuk itu sulit untuk bisa masuk. Zaman sekarang Bapak Ibu lihat kalau hari Jumat, kadang saya berangkat Jumatan, itu di jalanan masih macet. Pegawai-pegawai, pedagang-pedagang, termasuk tukang ojek itu juga masih nyari order. Wah, bilangnya benar. Padahal itu udah waktunya udah kira-kira sebentar lagi mau ada ya. Ya mungkin nyari order yang mengajak ke mesin mungkin. Mudah-mudahan. Ya kalau itu ya bagus. Tetapi kalau dia benar-benar cuma nyari order sementara yang lain pada sholat, kasihan. Order nggak seberapa, pahala Jumatan hilang. Dan kalau ini sudah 3 kali berturut-turut, Allah tutup, Allah kunci hatinya sehingga petunjuk itu tidak bisa ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terakhir poin jam berapa ini? Jam 9. Poin terakhir adalah sholat itu simbol hubungan baik kita kepada Allah. Di dalam Quran dikatakan apa itu? Kita disuruh menyambung hubungan kepada Allah disambung melalui sholat, hubungan kepada sesama manusia disambung melalui silaturahim. Kepada Allah melalui sholat, kepada sesama manusia menggunakan kata silaturahim. Sholat itu simbolnya takbir, Allahu Akbar. Takbir itu mengucapkan kata-kata kalimat thayyibah yang berupa Allahu Akbar. Tangannya begini, tangannya nyerah kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Ya Allah, aku punya urusan ini, urusan itu. Ya Allah, banyak sekali urusanku, tapi aku serahkan semua kepada-Mu ya Allah melalui sholat. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Urusan yang lain-lain ini kecil, urusan bisnis kecil, urusan ini, urusan itu kecil semua. Urusan yang besar adalah urusan kepada Allah. Maka kalau kita sholat menggunakan Allahu Akbar, Allah maha besar. Seberat-berat apapun masalah kita, kalau kita bawa kepada Allah, maka insya Allah masalah itu nanti Allah akan kasih jalan keluar. Caranya gimana? Pikiran kita dikasih mudah oleh Allah, hati kita dikasih tenang oleh Allah, sehingga kita bisa membuat keputusan yang baik. Tapi kalau orang itu nggak ada komunikasi dengan Allah, sama Allah jaga jarak, dengar suara Anda juga sudah kurang suka, maka bagaimana komunikasi pada Allah tidak baik? Kalau komunikasi sama Allah tidak baik, tentu urusan-urusan yang kecil bisa jadi besar, yang besar makin besar. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi kepada Allah. Maka kita diajarkan sebentar-bentar sholat. Mau masuk pagi, kita disuruh sholat dulu subuh. Mau masuk siang, kita disuruh sholat sunnah, sholat duha. Mau masuk zuhur, kita suruh apa? Mau pergantian ini, matahari ke arah barat, tergelincirnya matahari, kita sholat
duhur. Ketika matahari ada di arah seperjam 3 itu, sekitar jam 3 itu, kita suruh sholat asar, menyongsong matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam, kita disuruh sholat maghrib. Ketika mau tidur, kita sholat isya. Setiap 5 kali yang wajib itu, kita disuruh zikir kepada Allah. Tujuannya agar kita tidak lupa kepada Allah. Nah, satu lagi adalah hubungan kemanusiaan yang disimpulkan dalam sholat itu kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah simbol hubungan yang baik dengan sesama manusia. Orang kalau sama Allah baik, tapi sama manusia nggak baik, itu nggak baik juga. Begitu juga sama orang baik, tapi sama Allah nggak baik, itu juga nggak baik juga. Maka sholat itu diawali dengan takbir, hubungan kepada Allah baik. Diakhiri dengan salam, hubungan dengan sesama manusia juga harus baik. Kan nggak ada orang sholat tapi nggak salam, ada nggak Pak? Sholat terus habis sujud, terus tahiyat, terus langsung berdiri kan ya? Pasti salam dulu. Salam itu menyampaikan kebaikan, keselamatan, kasih sayang dan keberkahan kepada yang ada di sekitar kanan dan yang ada di sekitar kiri. Maka sholat itu simbol hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal dengan sesama umat manusia. Umat manusia ini nanti ada pembagiannya. Ada yang sama-sama satu iman, ada yang satu bangsa tapi beda iman, ada yang sama-sama manusia, beda bangsa, beda iman, tapi sama-sama manusia. Kita tetap disuruh menjalin hubungan baik dengan sesama umat manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu sebagai pengantar pengajian kita pada malam hari ini. Kesimpulan kita adalah di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab itu Allah memberikan hadiah yang terbaik buat umatnya, buat umatnya Nabi Muhammad, berupa sholat yang awalnya dari 50 waktu, lalu didiskon hingga 5 waktu. Tapi 5 waktu pahalanya sama dengan 50 waktu. Itu hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Karena itu kita bersyukur, mudah-mudahan kita terus bisa mewariskan ajaran sholat ini kepada anak-anak kita. Jangan sampai masjid kita kosong. Walaupun dengan prokes, tetap jalankan ibadah sholat dengan prokes. Kecuali yang sedang kurang sehat, istirahat di rumah. Kalau yang sehat, ke masjid. Insya Allah, Allah kasih perlindungan kepada kita semua. Lalu yang terakhir, dengan kita sholat, maka kita sesungguhnya telah mengamalkan ilmu hubungan kepada Allah, hubungan vertikal dan hubungan dengan sesama manusia, hubungan horizontal dengan cara silaturahim. Silaturahim yang isinya banyak, ada saling menyapa, ada yang bersedekah, berinfak, saling memberi hadiah dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan secara singkat ini bisa menjadi penggugah bagi kita, pengingat bagi kita jika kita lupa, dan mendorong kita untuk lebih baik lagi dalam pandangan Allah secara iman kita, Islam kita, ilmu kita, dan juga pengamalan kita. Mudah-mudahan dari hari ke hari kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.